Padahal ada yang lebih hina dari golput dan itu tercantum juga di pasal 515 di Undang-Undang Pemilu. Setiap pemilu kita itu selalu ditakut-takuti dengan istilah golput. Semua pihak yang ingin menyukseskan pemilu mewanti-wanti agar kita jangan golput. Seolah-olah golput ini kayak satu momok yang sangat ditakutkan. Seolah-olah golput ini sesuatu yang mengancam sehingga pemilu gagal gara-gara adanya golput. Padahal kalau kita kembali buka-buka file, golput ini di Indonesia sejak tahun 71 ya. Arief Budiman dan teman-teman itu menggagas adanya sikap golongan putih, yaitu orang-orang yang tidak bersepakat dengan proses demokrasi yang ada, lalu memilih tidak memilih. Mereka mencoblos bagian putih pada kertas pemilihan. Karena itulah disebut golput ya, golongan putih. Dan apakah jumlahnya selalu menakutkan dan bisa menggagalkan pemilu? Enggak. Di era Orde Baru yang jelas-jelas tidak demokratis, golput itu baru tinggi di pemilu 2004 ya. Baru mulai 2 digit lah itu ya, jumlah orang yang golput. Lalu apakah dengan adanya golput itu pemerintah menjadi tidak berjalan? Enggak juga, tetap jalan kan. Lalu kenapa takut sama golput? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa golput kok seolah-olah jadi kambing hitam? Seolah-olah jadi orang yang hina menjadi golput itu. Padahal ada yang lebih hina dari golput dan itu tercantum juga di pasal 515 di Undang-Undang Pemilu ya. Cuma persoalannya orang-orang fokusnya ke golput, padahal ada yang lebih geblek dari golput, yaitu orang-orang yang menawarkan uang ataupun materi lainnya agar orang memilih calon tertentu, dan yang dipilihnya bukan orang-orang yang sebenarnya bisa dipercaya. Tapi kenapa yang kayak gitu nggak pernah dibahas? Yang dibahas golput terus, ya gitu, biar kita fokusnya ke golput. Sementara orang-orang yang suka nyogok masyarakat, istilahnya ada serangan fajar, ya itu bebas. Sehingga masyarakat kita pun juga terbiasa untuk menerima uang sogokan agar mereka memilih calon tertentu. Mestinya yang digalakan sama KPU, sama Bawaslu, sama semua unsur yang ingin pemilu ini berjalan demokratis dan jujur, yaitu orang-orang yang mengarahkan orang untuk memilih calon tertentu, bukan golputnya, bos. Karena kalau lo mau presentasiin bener-bener, lebih banyak orang yang kayak gitu ketimbang orang yang golput. Dan parahnya, orang-orang yang golput itu dianggap hina, dilarang, ditakut-takuti dengan pasal bisa dipenjara 3 tahun. Iya, dipenjara 3 tahun kalau lo nyogok. Tapi bukan cuma orang yang ngajak golput, orang yang ngajak orang milih calon tertentu juga kena sama. Itu mulai hari ini coba fokus deh, jangan mikirin orang-orang yang golput. Lo pikirin orang-orang yang suka nyogok masyarakat di bawah itu, yang membudayakan politik uang. Itu yang menjadi racun demokrasi kita, sehingga hasil pemilu sebenarnya nggak kredibel karena lo main duit, nggak ada yang nggak curang.